Pernah kepikiran nggak sih soal sains yang sebenarnya tersembunyi di dalam secangkir kopi atau di garam yang ada di meja makan kita? Hari ini kita bakal kupas tuntas ilmu di balik pemisahan campuran, sesuatu yang tanpa sadar kita lakukan hampir setiap hari. Coba deh, lihat para petani garam ini. Kelihatannya kayak sulap ya, kan? Mereka mengubah air laut yang cair jadi butiran-butiran kristal garam padat. Tapi ini bukan sulap, ini sains murni. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Oke, kita mulai dari topik pertama kita, garam dari air laut. Kedengarannya mungkin sepele ya, tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, ini tuh isu yang nyata dan dampaknya besar banget, apalagi buat negara kepulauan kayak Indonesia. Nah, ini dia yang unik, bahkan bisa dibilang paradoks. Indonesia, negara yang lautannya super luas, ternyata masih harus impor garam. Ini nunjukin kalau memisahkan garam dari air laut dalam skala besar itu bukan hal yang gampang. Ada ilmunya sendiri yang perlu kita pahami. Nah, untuk bisa mecahin misteri garam tadi, kita harus mundur sedikit nih buat paham konsep dasarnya. Kita mulai dari pertanyaan paling fundamental. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan campuran? Karena yaitu air laut, kopi, dan banyak hal lain di sekitar kita itu intinya adalah campuran. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Waktu kita nyampurin sesuatu, misalnya gula sama air, kita itu nggak menciptakan zat yang benar-benar baru. Gula ya tetap gula, air ya tetap air, mereka cuma gabung secara fisik. Nah, ini kuncinya kenapa kita bisa misahin mereka lagi. Dan coba deh lihat sekeliling kita, campuran tuh ada di mana-mana. Udara yang barusan kita hirup ini campuran berbagai gas. Kopi yang mungkin lagi Anda minum, itu campuran bubuk kopi dan air. Sampah yang kita pilah, minuman soda, semuanya itu contoh nyata campuran di hidup kita. Tapi, ternyata nggak semua campuran itu sama loh. Kalau kita lihat lebih teliti lagi, ada dua jenis utama yang perlu kita kenali. Namanya homogen dan heterogen. Yuk kita lihat bedanya apa? Di sisi kiri, kita punya campuran homogen. Contohnya, yaitu tadi, air garam. Disebut homogen karena begitu garamnya larut, partikelnya tuh nyampur rata banget sampai kita nggak bisa lagi bedain mana air, mana garam, semuanya kelihatan jadi satu. Sebaliknya, di kanan ada campuran heterogen. Bayangin aja semangkuk rujak. Kita bisa dengan jelas nunjuk, oh ini nanas, ini timun, ini mangga. Mereka nyampur tapi nggak menyatu jadi satu. Ini contoh lain yang gampang banget kita lihat. Air teh itu homogen. Gula sama tehnya larut sempurna, warnanya ben merata. Kalau air sama minyak, nah ini heterogen. Mau diaduk sekeras apapun mereka pasti bakal misah lagi, membentuk lapisan yang jelas banget. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sekarang bagian serunya. Gimana cara misahinnya? Memahami jenis campuran itu langkah pertama yang krusial. Anggap aja ini kayak memilih alat yang pas untuk pekerjaan yang tepat. Oke, kita pakai contoh yang kayaknya semua orang pernah ngalamin deh. Anda lagi bikin kopi, tapi nggak mau ampasnya ikut keminum. Apa yang biasanya Anda lakukan? Tanpa sadar, sebenarnya Anda lagi berhadapan sama masalah pemisahan campuran heterogen. Jawabannya, iya disaring dong. Atau istilah kerennya filtering. Kita pakai saringan yang punya lubang-lubang super kecil. Lubang itu cukup besar buat air kopinya lewat, tapi terlalu kecil buat ampasnya. Jadi, ampasnya ketinggalan di atas. Simple, efektif, dan itulah sains di dapur Anda. Nah, penyaringan kan berhasil buat kopi karena ampasnya nggak larut. Terus gimana dong sama yang bisa larut, kayak garam di air? Sebelum kita jawab itu, ada satu fakta sains yang penting banget. Waktu sesuatu larut, dia itu nggak menghilang. Masanya masih ada di sana, cuma nyampur sempurna aja di dalam air. Paham soal ini adalah kunci buat misahin campuran homogen. Dengan semua info ini, yuk kita balik lagi ke teka-teki awal kita. Air laut itu kan campuran homogen, larutan garam. Kita nggak bisa dong nyaring garam dari air, partikelnya terlalu kecil. Jadi, gimana caranya? Nah, ini dia jawabannya, evaporasi dan kristalisasi. Caranya adalah dengan memanaskan air laut, bisa pakai panas matahari, atau dipanaskan langsung. Airnya, si pelarut, bakal menguap, berubah jadi gas, dan terbang ke udara. Terus, apa yang ketinggalan? Iya, garamnya. Karena garam gak ikut menguap, dia bakal tertinggal dan akhirnya membentuk kristal-kristal padat yang bisa kita panen. Itulah rahasia sains di balik hamparan peta garam yang kita lihat di awal. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita garam dan kopi ini? Ternyata, prinsip-prinsip sains yang kelihatannya rumit seringkali justru bekerja diam-diam di dapur kita, di dalam kegiatan kita yang paling sederhana. Poin terpenting yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah ini. Setiap kali Anda nyaring teh, bikin kopi, atau bahkan cuma milah-milah sampah buat daur ulang, sebenarnya Anda itu lagi jadi ilmuwan. Anda sedang mempraktekkan metode pemisahan campuran.
Jadi saya mau kasih tantangan kecil nih buat Anda. Coba deh setelah ini, lihat sekeliling Anda pakai kacamata sains yang baru. Mulai dari minuman sampai tumpukan cucian, itu semua campuran. Pertanyaannya sekarang, campuran apa nih yang bakal Anda pisahkan hari ini?